Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermuliakan dan kita hormati para ulama, para kiai, dan sesepuh atau masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan umur sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dunia dan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turun rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh sampaikan kepada guru kami tercinta Al-Habib Husain Ali Harun, mata Allah dituli hayat syarifah. Semoga Allah menjadikan umur beliau sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan wasilah dekatnya kita dengan guru-guru kita menjadi mata rantai penyebab terseretnya kita masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal. Berkhusus kepada akhir mahbub Al-Habib Muhammad bin Habib Al-Haddad, mata Allah dituli hayat syarifah. Ini jatahnya beliau diambil sama Rifki. Beliau bilang belum selesai, ditungguin sama MC dikit-dikit. Ini strateginya beliau kata Husain. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita memandang cucunya. Insyaallah yaumil qiyamah kita dapat memandang datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus kepada ahli dan mahbub ahli dan barakah Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Tahir, mata Allah dituli hayat syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus bersama dalam berdakwah di jalan Allah untuk membuat hati umat Nabi yang tadinya mati menjadi hidup dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa 'adhana alladhi jahli wal dayajiri ila nur al-islam wa 'ilmin wa hikmatin wa imanin wa yurnin wa khairin awamiri. Alhamdulillah ala nikmat al-Islam wal iman wa tabarruk bin-ni'am. Alhamdulillah alladhi hadana bi amrihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qaddana labbaik ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Pertama-tama dengan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini dengan penuh nikmat Allah berikan kepada kita. Yang minta kita, setiap apa yang kita minta semua dikabulkan sama Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat sekalian dan kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita semua Habib Baqir bin Tahir tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru sadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum lagi yang lain-lain. Jadi hari ini kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamla, juga diikuti hamla 1000 hari subuh keliling. Nah, ini dia yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghidupkan subuh rezekinya diberkahi sama Allah. Alhamdulillah. Ini nyata bukan? Nyata luar biasa. Duduknya kita selengkap. Betul. Berkah itu. Berkah coba kalau di rumah. Kopi dingin.
jujur, dingin. Tapi alhamdulillah di sini walaupun dingin yang kita dapat, angkat mata kita memandang guru-guru kita, ya insya Allah mata ini akan diharapkan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah dari amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita mengatakan maulid Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hari yang lalu didatangi ke rumah, ada orang-orang yang kurang suka sama maulid. Datang ke rumah, karena di rumah Afrika ini Kuningan tiap hari orang baca maulid. Tiap hari habis maghrib baca maulid, habis maghrib baca maulid. Mau ada, baca maulid. Sampai di tetangga datang ke rumah, Bim, ngapain sih dapat baca maulid? Nabi udah agung, udah ditahu. Nabi udah mulia, gak usah lagi lah kita agung-agungin. Ya emang benar juga, Nabi udah mulia betul, Nabi udah agung betul. Dan juga Nabi kan, Nabi Muhammad ini manusia biasa, ngomongnya pakai emosi. Kita jawabnya pakai dalil atau pakai emosi, kira-kira emosi aja lah. Enakan emosi kayaknya. Saya balik nanya, Bapak terganggu? Enggak, saya bilang ya baca siapa? Kan saya. Yang keluarin duit siapa? Saya. Rumah siapa? Rumah saya kena dulu yang repot. Betul enggak? Jadi kalau pakai emosi, kita cuma mencontoh. Allah Subhanahu wa taala banyak menyentuh Nabi Muhammad SAW. Nabi dimuliakan oleh Allah di dalam hadits qudsi, di dalam firman Allah, diletakkan di dalam Al-Qur'an. Ini sudah jelas bahwa Allah telah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapa yang memuliakan? Allah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Nah, pas ayat ini saya baca, beliau tanya juga. Nanti dia hadis itu udah baca. Kenapa? Kan Allah jelas betul hadis. Akan datang seorang rasul diutus dari golongan kalian wahai manusia. Oh, dia pikir Nabi juga manusia. Oh iya betul juga, Nabi juga manusia benar. Nabi makan. Nabi tidur. Allah kasih waktu Nabi berapa? Kita kan dikasih sama Allah 24 jam sehari. Betul nggak? Nabi dikasih waktunya berapa sehari? Sama 24 jam, tapi Nabi pakai 23 jam ibadah kepada Allah, 1 jam makan, tidur, istirahat, silaturahmi, ngobrol. 1 jam, dan itu dihitung ibadah kepada Allah. 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lupa sama Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya? Bim, saya sholat, saya ibadah nih. Nah, yaudah yuk kita bahas nih, dan kita sholatnya dulu. Kita bilang di dalam takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Dompet menggeletak. Kira-kira yang begini ibadahnya beneran tuh? Kayaknya cicilan juga masih ingetan. Kira-kira sama nggak ibadah kita dengan Nabi? Itu baru bab waktunya, baru 24 jamnya Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Ada lagi, Habib, kalau 24 jam Nabi pakai ibadah, terus ngapain kita rame-rame terus begini bikin maulid? Apa yang dicari? Ada bilang kita cari keberkahan Nabi. Emang Nabi punya berkah apa? Nah, ini orang ngajinya kurang jauh, gurunya cuma sebiji. Saya bilang lagi, kalau Nabi punya berkah, banyak berkahnya Nabi, jangan bisa dihitung sudah. Emang ada di berkahnya? Ada. Yang pertama, di dalam satu riwayat saat Nabi SAW ingin membuang ludah, tatkala Nabi sedang sahabat berebut, tangannya ada di hadapan wajah Nabi SAW. Tangan yang pertama sampai, ludah ini sampai. Disapu oleh sahabat, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Ya, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, nanti kau di yaumil kiamat tidak akan pernah tersentuh siksaan api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah lu
Meriam. Dua, satu riwayat Nabi SAW tidur di siang hari, gak bisa terangkat, perutnya kelihatan, keringatnya netes. Saudaranya Nabi melihat, diambil tuh botol, ditadangi, ditetes, tetes, demi tetes, tetes, demi tetes, botol ambil penuh, Nabi bangun. Itu apa wahai saudaraku? Kata saudaranya Nabi, ya Rasulullah, ini keringatmu untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi minyak wangi, nah keringat dulu. Hatok bin Asad. Dua, yang ketiga, Nabi betul manusia. Nabi sama kayak kita manusia, tapi perbedaannya Nabi betul-betul di dalam ibadah kepada Allah. Sampai di dalam satu surah dikatakan, jika dikumpulkan sealam semesta ini, jin, manusia, ibadah serentak 2 rakaat, 4 rakaat, mau 100 rakaat, belum bisa menandingi 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Nabi betul juga manusia. Nabi ada buang kotoran, ada. Nabi buang. Kalau Nabi buang hajat, saat Nabi buang, bumi terbuka, hajatnya dimakan sama bumi. Lalu siapa makan? Lele. Biaya. Mereka ini melepehin. Yang keberapa tuh? Beda nggak kita dengan Nabi? Yang kelima. Satu riwayat, Nabi kalau buang pipis malam, buang air kecil, ditaruh di wadah, ditaruh di tempat tidur. Besoknya baru Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi, yang lain nggak tahu. Kalau dibuang, Nabi ini kotorannya nggak boleh diinjak binatang, nggak boleh terinjak manusia. Paham ya? Nggak boleh sama sekali. Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat tersebut, paginya Nabi belum buang, selesai ngajar Nabi baru mau buang. Begitu balik melihat udah nggak ada. Ditanya mesin Aisyah, ya Aisyah, kalian nggak bencana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bencana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil bencananya, dikasih ke Nabi, dilihat kosong. Ummu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Dibuang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Ke perutnya. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis lu. Kita bilang kan istri kita cinta sama kita ya ceritanya. Pernah tiap pagi minumnya pipis kita. Beda kita dengan Nabi SAW. Jadi jangan sekali-kali menyatakan bahwa Nabi SAW sama dengan kita. Kita lebih banyak dosanya. Ayuhal hadirin kama rahimahullah. Wallahi kita nggak ada seujung kukunya Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi, sahabat, para awliya, para salaf, tapi kadang-kadang kita suka nggak tahu diri. Nabi yang sholat 1000 rakaat sampai kaki bengkak, minta nangis-nangis, yang diminta bukan buat dirinya, yang diminta apa? Ya Allah, tempatkan tempat yang terbaik untuk umat. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Yang diminta buat umat, diuntungin umat, kalau kita kan untungin diri sendiri. Ya Allah, banyakin rezeki kami. Betul? Ya Allah, panjangkan umur kami. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Kan mimpi. Sekarang Allahumma, ini pagi doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Sampai di rumah buka pintu kamar ketiban duit, kaget, kena jantung, mati. Manfaat rezeki. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak juga berkah. Yang kedua, kita minta dipanjangin umur. Ya Allah, panjangkan umur kami. Yang lain mati, kita sendiri yang mau. Kapan sendiri, mandi sendiri, dan dinding sendiri. Mintanya udah diajarin juga. Kalau mau panjang umur, minta ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepada. Yang ketiga, kita minta husnul khatimah.
Kan kita sebagaimana yang dikatakan Nabi, ingin melihat seseorang semasa hidupnya, baik buruknya, lihat bagaimana matinya. Ini Nabi yang kalau kita mau yang baik, matinya husnul khatimah, ya mulai dong ibadah kepada Allah. Jangan menutup kemungkinan kita mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jika seseorang yang hidupnya dengan kemaksiatan, maka tidak menutup kemungkinan mati dalam keadaan maksiat di hadapan Allah. Alhamdulillah ini. Ini coba kita lihat, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi semua sampai kepada kita. Semua sampai kepada kita. Apa yang sampai kepada kita? Alhamdulillah di dalam salat wajib terletak sunnah-sunnahnya Nabi. Coba kebayang kita kalau rukun-rukun wajibnya doang, ya Allah, salat kita mengomong nanti, salat diterima juga enggak. Kepikiran kemana? Benar juga enggak. Tapi begitu datang sunnahnya Nabi termasuk ada di dalam salat wajibnya, ini yang membantu salat kita diterima sama Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau kita dengar sendanya Rasulullah berjumpa dengan Allah, ada satu kisah. Ini tadi saya dibisikin sama Habib Husin. Kalau lama amplopnya udah dilem. Udah dilem katanya. Yang terakhir ada satu kisah keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sendalnya Nabi Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu saat terjadi perang Uhud, semua hening melihat wajah Nabi berlumuran darah di batu sakit. Malik bin Sinan bolak-balik, yang lain tidak pernah berani untuk di hadapan Nabi seperti itu. Ditanya oleh Nabi, ya Malik, apa yang membuatmu bolak-balik apa? Malik bin Sinan mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat wajahmu penuh dengan darah, aku ingin membersihkan wajahmu ya Rasulullah. Boleh kata Rasulullah, tapi tanganku kotor, sorbanku kotor, jubahku kotor, gak ada yang bersih ya Rasulullah. Yang bersih sisa cuma lidah ya Rasulullah. Boleh gak saya bersihin pakai lidah saya? Jawab Rasulullah, silakan. Dijilat wajahnya Rasulullah, dikumpulkan darahnya. Lalu Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Malik, ya Malik, buang. Apa jawaban Sayyidina Malik di sini? Wallahi, tidak akan ada buang ya Rasulullah. Ditelan Sayyidina Malik di sini. Dua pelanggaran besar. Yang pertama, perintah Nabi. Jika itu suatu perintah dari Nabi, sudah pasti itu perintah dari Allah. Dengan melanggar perintah Nabi, melanggarnya dengan menyebut sumpah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bisa kebayang kita mencekam hari semua pada tertunduk, semua punya perasaan Malik bin Sinan ahli neraka. Nabi tertunduk, semua tertunduk. Lalu Rasulullah SAW mengangkat wajahnya, wahai para sahabatku, jika kalian ingin melihat seseorang manusia penghuni surga, maka pandanglah Malik bin Sinan. Ludah Nabi ditelan sama Malik bin Sinan. Nabi enggak bilang marah, Nabi enggak mengatakan dia durhaka, tidak. Allah tidak menyerukan satu firman pun untuk menghancurkan Malik bin Sinan, untuk memasukkan Malik bin Sinan ke dalam neraka, enggak. Tapi apa perkataan Nabi? Wahai sahabat, jika kalian ingin memandang seorang penghuni surga Allah, maka pandanglah Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ditanya sama sahabat, hei Malik, kenapa engkau tidak buang apa yang diperintahkan oleh Nabi? Mubazir katanya. Saya, kenapa? Darah yang sudah berjumpa dengan Allah ada di dalam mulutku, tiba-tiba aku buang, tidak akan aku berikan kepada tanah, melainkan aku berikan kepada jasadku. Mudah-mudahan di hari kita dapetin keberkahan Maulid. Sedikit bisa berkesinambungan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki kiri. Nyeker, sering nyeker kita kan? Nyeker, buka ikutin sunnah Nabi. Nyeker juga sunnah. Minum 3 teguk, Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, Alhamdulillah. Apa sih manfaatnya? Jika air tersebut yang kita minum masih ada di jasadnya kita,
insya Allah jasad kita jauh dari kata kemaksiatan. Tidak akan diizinkan oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Berkah air yang kita ikuti cara minumnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini menjadi satu keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membawa keberkahan ini juga di dalam rumah tangga kita, anak kita, orang tua kita, istri kita. Mudah-mudahan Allah berikan ketetapan iman dan Islam sehingga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Fatihatul qulub wa tawakkal bismillah ila hadratul rasul sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa hadarat al-habaib al-a'izzah bil khusus al-habib Husain bin Ali Bahawi, al-habib Dawar al-Hafid al-Andalus, al-habib Muhammad Bagir bin Ali bin Tahir, dan para habaib yang lainnya, para asatid, bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 7 pagi dan juga makanan sudah dihidangkan. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Saya mau cerita satu aja. Habis itu kita tutup dengan doa. Dan cerita ini pun soal makanan. Makanan yang disiapkan. Kisah ini juga, ya, ini kisahnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Ini terjadi saat Nabi Muhammad berumur kurang lebih 58 tahun. Saat terjadi satu peristiwa perang yang lumayan besar, yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Waktu itu Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat menggali parit di perbatasan kota Madinah. Ini ceritanya sebenarnya panjang, cuma kita ringkas. Orang-orang kafir Quraisy berkoalisi dengan Bani Ghatafan dan juga dengan beberapa Yahudi untuk mengepung Madinah dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Kalau hitung-hitungan umat Islam kalah. Akhirnya Rasulullah musyawarah dengan para sahabat, gimana menghadapi dia pada. Sayyidina Salman Al-Farisi kasih usul, ya Rasulullah, kita di Persia, kalau dalam keadaan seperti ini peperangan, kita bikin parit. Maka Rasulullah bersama para sahabat menggali parit, tujuannya supaya apa? Musuh sebanyak apapun gak bisa masuk kota Madinah, nyemplung dia ke bawah. Kalau ente maksa, itu jatuh ke bawah, maka mereka ditahan di situ, tertahan di situ. Nah, di saat itu akhirnya Nabi dan para sahabat menggali parit. Khandaq itu artinya parit untuk persiapan perang. Nah, waktu menggali, Nabi Muhammad SAW pun ikut menggali, sama Rasul dia ikut kerja. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ada kerjaan apa-apa sama sahabat ikut. Nah, waktu Nabi ikut menggali parit itu, disitulah keadaan Nabi perutnya diikat dengan batu. Kenapa kira-kira? Apa? Kita baca syair bunga melati gitu, Sayyidil Walid dan Abdurrahman As-Sika, mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Rasulullah itu saking laparnya, perutnya itu diikat pakai batu. Dan ini dilihat sama sahabat-sahabat. Kenapa kok diikat pakai batu? Supaya pencernaan nggak terlalu bergerak, ditahan. Ada seorang sahabat Nabi yang melihat Rasulullah SAW kerja bakti sambil nahanin lapar dan perutnya diikat pakai batu. Nggak tega lihat Rasulullah.
dan nampak di wajah Nabi itu al-khamas asyadid, lapar yang sangat kuat. Sahabat ini namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari diriwayatkan melihat Rasulullah menahan lapar, perutnya diikat pakai batu, nggak tega. Akhirnya beliau punya inisiatif pulang ke rumahnya. Saya mau kasih makan Rasulullah. Saya mau kasih jamuan Nabi Muhammad, mau bikin makanan, suruh istri saya bikin makanan, ajak dah Nabi Muhammad SAW. Nggak tega kata Rasulullah. 3 hari nggak makan. Orang Cibinong ada sampai 3 hari nggak makan. Sekerek-kerek kita Pak, nggak pernah sampai 3 hari nggak makan ya. Pernah Pak. Kita kadang-kadang ngeluh Allah. Tapi kita nggak pernah sampai 3 hari nggak makan, nggak pernah. Tempo-tempo kita lihat ada orang pengangguran, lu kerja, gue udah nganggur nih 2 tahun, badannya makin gemuk. Karena Allah nggak pernah putusin rezeki, masya Allah. Nabi Muhammad 3 hari nggak makan. Kenapa kok Nabi sampai 3 hari nggak makan? Apa segitu susahnya? Bukan tak mampu, tapi tak sudi. Bukan kagak mampu Nabi kalau mau, tapi Nabi nya nggak mau. Begitu emang pilihan Nabi Muhammad kayak begitu hidupnya. Gunung jadi emas buat Nabi. Nabi mau. Kenapa Rasulullah milih hidup seperti itu? Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Kalau kita lagi susah, lagi ada masalah, ingat sama Rasulullah. Nggak ada apa-apanya masalah kita, Pak. Ya. Singkat cerita, maka Sayyidina Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, langsung nemuin bininya. Faqala li zawjatihi, dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai' min at-ta'am? Wahai istriku, ada makanan apa di rumah? Fa inni ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Saya kagak tega melihat Nabi. Nabi ini lapar banget itu. Ada makanan apa di rumah? Apa yang bisa disajikan buat Rasulullah? Fa akhrajat sa'an min sya'ir. Maka istrinya bilang, wahai suamiku, kita juga di rumah kagak ada makanan apa-apa. Cuma ada 1 sok gandum. 1 sok itu ya nggak nyampe 4 liter. Cuma 1 sok gandum. Dan ada anak domba pemeliharaan kita di dalam rumah, anak domba yang masih kecil. Itu doang udah kalau mau jamu Nabi, itu dah kita racik. Jadi sahabat-sahabat itu memang rata-rata orang nggak punya, rata-rata. Justru kekuatan di situ kan katanya. Hal tunsurun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Kita biasanya dapat rezeki, dapat pertolongan dari kaum minimalis, the power of minimalis. Itu mereka punya kekuatan gitu. Kalau bahasa kita recehan, orang goreng gitu. Di situ biasanya doa-doa banyak digabung. Tapi ini sahabat justru peduli sama Rasulullah, kata dia, adonin itu gandumnya diadonin, anak domba saya potong, saya sembelih, saya cincang, kita bikin makanan. Iya ada bang, potong, diadonin, jadilah 2 panci. Panci yang satu itu daging, panci yang satu adonan gandum. Yang kambing itu namanya burma. Burma itu kalau kayak kita kayak marak tuh, Pak, suka makan bulu pakai marak kan ya, kurang lebih mirip-mirip begitu. Tentunya nggak sama banget sih ya. Tapi kalau bapak-bapak pergi ke restoran Arab, itu sampai sekarang namanya masih burma. Burma tuh kadang, berarti itu ya kalau kita pesan itu mirip marak, sayur yang pakai bumbu-bumbu ada dagingnya begitu. Sama gandum. Akhirnya disiapin, jadilah 2 panci. Lagi diangetin, dipanasin, lagi siap-siap udah hampir mau mateng. Sayyidina Jabir suaminya bilang ke bininya, udah sekarang kalau gitu saya mau panggil Rasulullah. Ya, mau panggil Rasulullah. Dan biasanya kalau undang makan Nabi kan tidak mungkin sendirian. Ajaklah berapa orang. Cuma ini kapasitasnya cuma nggak nyampe 10 orang. Ini 2 panci kalau dijadiin satu dimakan bareng-bareng nggak nyampe 10 orang. Akhirnya suaminya bilang, ya udah sekarang saya panggil Nabi Muhammad. Istrinya bilang, syuf ya Jabir,
La tafdhni bi Rasulillah wa biman ma'ah. Ingat ya, bang, ini makanan kagak bisa buat banyak orang nih. Ini makanan kagak bisa buat banyak-banyak. Jadi jangan undang banyak-banyak orangnya. Ntar yang malu saya Rasulullah. Undang orang banyak-banyak kagak cukup. Ya, beres. Jalanlah Sayyidina Jabir bin Abdullah nemuin Rasulullah SAW yang lagi ikut kerja bakti di situ. Enggak siapa aja. Disamperin, fajituhu fasarartuhu. Saya deketin Nabi Muhammad. Fasarartuhu, saya bisik-bisik di kuping Nabi. Jadi ini urusan makanan gak enak kalau ngomong kencang-kencang yang lain dengar, akhirnya gak ikut makan kan gak enak. Jadi ngomong bisik-bisik. Yang dengar cuma Rasulullah lah. Ini Imam Bukhari meriwayatkan redaksi bisikannya diriwayatkan di situ. Sayyidina Jabir mengatakan, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana. Ya Rasulullah, saya punya anak domba di rumah. Saya potong, saya bikin sayur. Wa tahanna sha'an min sya'ir. Dan juga kita lagi ngadonin gandum. Jadi ada gandum pakai sayur lah gitu ya Rasulullah. Fata'al anta wa nafar man ma'ak. Saya mengundang makan Rasulullah dan beberapa orang. Nafar itu hanya 10. Rasulullah pilihnya siapa aja, Rasulullah pilih berapa orang, saya nggak bisa pilih. Terserah Nabi siapa yang diajak, di bawah 10 orang. Ya. Habis bisik-bisik begitu, Rasulullah bangun berdiri, fasohan Nabi SAW. Nabi teriak, ya ahlal khandaq, woi semuanya nih, gak bahas itu semuanya nih yang lagi pada dibalik, semuanya yang kerja bakti, wahai para sahabat. Inna Jabiran qad sana'a surah. Jabir bikin makanan di rumahnya. Motong kambing sama gandum dia. Fahayya halan bikum, saya minta kalian semuanya ayo ikut kita makan di rumah Jabir rame-rame. Gitu ya. Kalau bahasa kita jadi Sayyidina Jabir, mampus berdua. Bini ngomel bahasanya. Bini udah pesan-pesan tadi jangan bikin malu saya sama Rasulullah ya. Udah kebayang berapa bini gitu pas itu ya. Habis Nabi ngomongin begitu, teriak begitu, Nabi ngomong lagi sama beliau, ya Jabir, iya ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. La tunzilanna burmatakum wa la tukhbiranna ajilakum hatta aji. Itu makanan jangan dihidangin ya sebelum saya datang ke dapur. Itu isyarat sinyal Rasulullah ya. Siap ya Rasulullah. Fajib, maka Sayyidina Jabir pulang keluar ke rumahnya. Wajah Rasulullah yang nas dan Nabi Muhammad SAW jalan bareng-bareng menggiring para sahabat. Begitu nyampe rumah, bininya Sayyidina Jabir itu lihat Rasulullah orang segitu banyaknya sahabat-sahabat di luar. Itu ngomel. Akhirnya ngomel perempuan, ya wajar. Wahai ya Jabir. Kalau bahasa kita nih, lu lah gua apa sih? Gua kan udah bilang sama lu jangan banyak. Gak difahami lagi berarti. Saya udah lakukan semua sesuai prosedur, protokol. Saya datang sama Nabi, saya bisik-bisik, saya bilang ya Rasulullah jangan banyak-banyak. Nabi teriak udah semua mau makan. Masa saya melarang? Rasulullah semuanya mati. Dan Nabi bilang, ini nanti Nabi bakal dapur jangan dihidangin dulu. Insya Allah. Duduk semua para sahabat, maka Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidina Jabir bin Abdullah, masuk ke rumah. Ya Allah, kalau ada rumah didatangi sama Rasulullah kayak apa? Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila sururi ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi. Setiap rumah yang kau datangi, yang kau huni, nggak perlu cahaya lagi, udah nggak perlu lagi. Sedetik aja rumah didatangi sama Rasulullah, itu cahayanya nggak hilang-hilang tuh. Kita nggak bahas itu dah. Akhirnya datang dibawa Rasulullah ke dapur. Itu dia Rasulullah, ini 2 panci. Sebagai sahibul bait nemenin dapur. Apa kata beliau? Fa'amata ila burmatina
Rasulullah datangin panci yang pertama yang adonan daging, fabasaqa fihi wa barak. Itu panci diludahin Rasulullah. Bukan diludahin. Wa barak, nggak cuma diludahin, tapi dibacain sesuatu. Dibacain supaya berkah. Ya, ini ada beberapa riwayat hadis ini disebut beberapa riwayat. Di riwayat yang lain, Sayyidina Jabir mengatakan, "Wala adri ma yaqul." Saya perhatiin Nabi Muhammad bibirnya baca-bacaan, bacain makanan itu, cuma kagak kedengeran sama kuping saya yang dibaca Nabi apaan kedengeran. Jadi Pak, kadang-kadang Nabi Muhammad itu baca sesuatu bocor pada sahabat. Dan diriwayatin sampai ke kita tuh. Seperti pernah suatu saat dalam satu peperangan, saya lupa peperangan. Begitu musuh datang, ini udah kepepet. Musuh udah terlalu dekat. Nabi langsung cabut pedang. Nabi baca, "Ya Malik yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in." Kata para sahabat yang di belakang, itu kepala musuh pada copot sendiri. Oh itu bacaannya bocor. Ya, bacaan pas lapangan kedengeran, ya hikmah dari Allah Subhanahu. Ada bacaan yang kedengeran, yang ada lampangan ini kagak kedengeran di bacaan ini. Kalau kata kedengeran, Pak, wah kita undang orang pede banget bikin maulid, ya. Bikin maulid undang sebanyak-banyaknya, sudah ada bacaannya kita. Tapi masuk banyak-banyak. Ini anggaran gimana Habib? Tenang aja udah, bikin 2 haji. Bacaannya udah pegang. Cuma ini bacaannya kata bocor. Kata saya nggak tahu Nabi baca apa nggak kedengeran. Makanya dibaca-bacain sama Rasulullah. Udah diludahin terus ada ila ajilina ke panci yang satu lagi diludahin dan didoain. Nggak perlu saya jelasin ya, udah Rasulullah tadi disebutin tuh. Yang jelas ludah Nabi wangi, yang jelas ludah Nabi barakah, jadi rebutan para sahabat. Kira-kira Bapak-Bapak pengen nggak Pak meminum sesuatu yang bekas di ludah Nabi Muhammad? Pengen. Kalau umroh ke Madinah nanti, kalau pas umroh cari biir taflah. Sampai sekarang masih ada sumurnya tuh. Itu sumur pernah diludahi oleh Nabi Muhammad. Ada beberapa sumur yang pernah diludahi oleh Rasulullah. Sampai sekarang yang masih ada dan bening. Airnya seger bening. Dan saya bersama itu airnya seger banget sampai luar biasa. Lihat saya kagak sempat lihat karena travelnya nggak ada angin itu, nggak usah khawatir. Air Zam-Zam pernah diludahi oleh Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah pernah minum air Zam-Zam, terus diludahin lagi oleh Nabi Muhammad, dituang ke sumur Zam-Zam. Jadi kalau bapak-bapak minum air Zam-Zam, ingat di situ ada bekas gula dari Nabi Muhammad. Hanya diniatin, kalau Zam-Zam itu diniatin. Karena air Zam-Zam itu tergantung niat kita. Kalau bapak niatin, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kawin lagi, bini saya terima. Nah gitu Pak. Tapi kalau potongan sih nggak ada yang begitu dia. Kalau minum air Zam-Zam itu ya Allah biar husnul khatimah, ya Allah biar mimpi Rasulullah, gitu niatin ya, niatin yang baik-baik. Nah ini makanan ini kemudian akhirnya Rasulullah bilang, "Betul Allah bisa, faltuh bisma'in." Wow, kata Nabi Muhammad. Yang masak mana yang masak? Istrinya. Siap Rasulullah. Saya bantu hidangan. Kebayang gak Pak? Rasulullah yang hidangan makanan buat sahabatnya. Jamin itu. Ya Allah, Masya Allah. Nabi itu nggak merasa mulia gitu. Ya. Udah, terus dibagi. Apa kata Sahabat Bait? Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Fa wallahi, min hadis Sahih Bukhari pakai sumpah. Demi Allah saya sumpah, laqad akalu hatta tarakuhu wal haram." Semuanya tuh sahabat yang diajak makan, semuanya kebagian makan, sampai semuanya bubar, semuanya kebagian, nggak ada satu yang kebagian. Nggak sampai di situ. Ini dari tadi kita mungkin bertanya-tanya, ini jumlah yang diajak makan sama Rasul berapa orang? Disebutin di hadisnya. Sayyidina Jabir mengatakan 1.000 orang. Ini mau perang Pak, bukan pejabat RT RW kan? Kalau RT RW mungkin puluhan ratusan. Perang ini, perangnya lawan
koalisi itu 1000 orang, semuanya makan dari 2 panci. Nggak cukup sampai di situ. Wa inna burmatana la tukhbazu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Kata Sayyidina Jabir, begitu semuanya pada makan semua pulang, saya balik ke dapur, saya lihat tuh panci masih penuh. Seperti kita belum bagi-bagiin, cuma atasnya aja ada bekas dicolek-colek gitu kan, diambil-ambil. Masih penuh. Jadi Nabi Muhammad 3 hari nggak makan bukan susah, bukan, itu masih makan orang Rasulullah. Akhirnya dalam riwayat yang lain Sayyidina Jabir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu makanan masih banyak banget di dapur itu, masih banyak, kadang-kadang bagi-bagi sama tetangga itu. Inna nasa qad asabathum maja'ah. Sebagian orang banyak yang pada lapar atau yang belum pada makan, banyak orang yang masih susah. Bagi-bagi, baik ya Rasulullah. Ini baru ludah Nabi Muhammad. Belum tadi diceritain darahnya Rasulullah. Belum diceritain kalau cerita Nabi Muhammad gak ada habisnya. Ya, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya Nabi Muhammad. Terakhir, ini saya diamanatin buat apa sih? Kenapa sih? Kita baca sama-sama. Kita baca ini sholawat al-adil gitu. Ini sholawatnya para habaib, sholawatnya para ulama, dan mujarab untuk bisa mungkin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dengan syarat istiqomah dan yakin. Kalau nggak yakin, nggak istiqomah, maka ya amalan apapun sulit. Ya. Kalau kita yakin dan istiqomah, insya Allah bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW. Ini dibaca, sudah ditulis dia 7 kali sebelum tidur. Insya Allah sebelum meninggal dunia dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Madzalika 'ala Allah bi'aziz, buat kita amal, susah. Kita baca tabarrukan 3 kali. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Ummi Al-Habib Al-Alil Qadr Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Ummi Al-Habib Al-Alil Qadr Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Ummi Al-Habib Al-Alil Qadr Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا أحدا شقيا ولا محروما يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفق اللهم للخير وأعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد بن وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كل رب يسلمها معاه وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih atas tausiahnya kepada Sayyid Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Semoga kita semua yang mendengarkan tausiah mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan keluar dari tempat kita semua makin istiqamah, makin istiqamah. Amin ya rabbal